Salam dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan di GBI Double Silato Menten, dan juga teman-teman dan rekan-rekan yang ada di channel YouTube GBI Double Silato Menten. Bapak Ibu yang mungkin hari ini baru bergabung bersama kami, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah live streaming Minggu 29 November 2020. Tidak terasa kita sudah berada di akhir daripada bulan November. Ini minggu yang kelima, 2 hari lagi kita masuk dalam Merry Christmas and Happy New Year. Bulan Desember, bulan dimana semua orang adalah kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi udah mau masuk bulan Desember. Jadi background di belakang saya, Bapak Ibu mungkin udah lihat, ada rumah, ada salju-salju. Kita sudah mulai We Wish You Merry Christmas. Yang nanti juga ini adalah sejarah sepanjang kehidupan kita dalam beribadah. Natal pun kita lakukan lewat live streaming. Tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu semua, supaya kita makin hari makin terus dekatkan diri kita kepada Tuhan, bahwa kita ada di akhir zaman, di mana keadaan-keadaan akhir zaman banyak hal-hal yang mengejutkan terjadi, namun kita tetap setia kepada Tuhan. Selamat beribadah dan selamat bergabung bersama kami buat semua teman-teman dan semua jemaat Tuhan di GBI Double Silato Menten. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu.
bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa buat anak-anak. Kami mengharapkan anak-anak boleh Bapak Ibu suruh mereka tinggalkan handphonenya dulu, datang kepada Bapak dan Mamanya, dekatin mereka, peluk mereka, dan tumpangkan tangan Bapak Ibu atas kehidupan mereka. Yang sudah siap, katakan, amin Pak Pendeta. Adik-adik boleh dekatkan diri kepada Papa Mama dan kita sama-sama satu hati untuk berdoa buat adik-adik. Dan Bapak Ibu juga mengarahkan tangan Bapak Ibu anak-anak yang ada di luar kota maupun dimanapun. Kita juga bersatu hati untuk berdoa buat mereka. Buat teman-teman dan jemaat Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan yang lain menyaksikan saya hari ini di channel YouTube GBI Double Silato Maintain maupun di Facebook. Arahkan tangan Bapak Ibu semua kepada anak-anak Bapak Ibu. Dan kita satu hati mendoakan mereka. Yuk kita satu hati untuk berdoa buat anak-anak. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu saat siang hari ini sebelum kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami datang kepadamu Bapa dan mempertaruhkan seluruh kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa tubuh, jiwa, roh anak-anak kami. Kami pertaruhkan mereka di altar-Mu, di hadapan hadirat-Mu, di mesbah-Mu. Kami pertaruhkan tubuh, jiwa, roh anak-anak kami. Serahkan hidup mereka. Serahkan segala sesuatu mereka lakukan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Turunkan anugerah-Mu Bapa dan berkat-Mu boleh melimpah dalam kehidupan anak-anak kami. Berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan mereka, di mana minggu-minggu ini mereka akan menghadapi ujian. Tuhan tolong Bapak urapi mereka Bapak agar mereka boleh mereka belajar melalui online, mereka dapat mengerti sehingga mereka bisa menjawab semua soal yang ada. Kami berdoa dan berkati anak-anak kami Bapak dalam nama Yesus. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang tubuhnya lemah, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami dan kami sama-sama bersatu hati memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Kami berkata kepada anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak yang takut kepada orang tua, anak yang mengasihi-Mu Bapa. Kami serahkan tubuh jiwa roh ke dalam tangan Tuhan. Liputi mereka selalu Bapa, jauhkan mereka dari bakteri, virus apapun. Mewabahnya virus corona ini kami proteksi anak kami, darah Yesus meliputi mereka, naungi mereka, bentengi mereka. Oleh darah Yesus, oleh bilu-bilu Yesus, anak-anak kami selalu terpelihara. Nyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Berkati orang tua yang dalam mendidik, membina, membesarkan mereka. Berikan hikmat-Mu, berikanlah roh kemampuan-Mu sehingga mereka boleh mendidik mereka dengan takut kepadamu Bapa. Berkati usaha, pekerjaan dan bisnis dan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Kami serahkan kehidupan anak kami sepenuh ke dalam tangan kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menyerahkan anak kami ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik boleh ikuti ibadah live streaming juga yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Tolong masukkan absennya. Hadir kakak, kolom komentarnya sengaja saya buka, seharusnya tidak boleh buka karena ibadah anak-anak, namun saya buka untuk absen. Ya, silakan isi komennya di situ supaya Kakak Rianita absen. Nanti di bulan Desember pas Natalan Kakak Rianita mau bagi hadiah katanya. Ya, adik-adik, sampai jumpa lagi di live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus.
Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali kita dalam ibadah di GBI Double Silato Mainten. Dan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita juga sudah mendoakan anak-anak kita. Saya percaya bahwa lewat pujian yang ada, Bapak Ibu boleh diberkati. Adik-adik, anak-anak semua juga diberkati dalam doa kita setiap minggunya. Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu yang ada juga live streaming yang sudah disiapkan oleh Ibu Rianita di channel YouTube GBI Double Silato Mainten pukul 11.15. Dan hari ini Bapak Ibu kita masuk pada topik pembahasan kita, firman Tuhan kita hari ini. Kita masih membahas tema utama kita di bulan November adalah aku berharga. Bilang kepada kiri kanannya, kamu berharga. Amin ya. Kamu berharga. Dan kita sudah temukan kenapa kita ini berharga. Ya, 4 minggu turut-turut kita sudah temukan bagaimana Tuhan melihat Daud ini berharga. Yang pertama, dikatakan Daud ini berharga, maka Tuhan mengingatnya. Dari
tema Daud ini berharga, Tuhan mengingatnya. Di minggu yang pertama kita temukan 4 alasan kenapa Tuhan itu mengingat Daud. Yang pertama, saya ulangi sedikit supaya kita boleh mengingat kembali. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Yang kedua, karena kita ini diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Yang ketiga, karena ada nafas hidup yang Tuhan boleh taruh dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mata Tuhan selalu lihat dan mengawasi kita supaya kita baik-baik selalu. Yang kedua, kita ini berharga karena itu Tuhan mengindahkan kita. Dalam konteks di mana kita boleh melihat Daud, bagaimana Tuhan mengindahkan Daud, kita temukan 2 alasan. Kenapa Tuhan itu mengindahkan Daud? Karena iman Daud dan juga karena karakter Daud. Kita masih berputar di kehidupan daripada Daud karena yang menulis ini adalah Raja Daud. Yang ketiga, minggu yang ketiga kita sudah bahas tentang kenapa manusia itu berharga, karena sehingga engkau membuatnya hampir sama seperti engkau. Nah, kita temukan juga ada 2 alasan kenapa Tuhan itu membuat kita itu hampir sama seperti Dia, karena dalam kekurangan, dalam keterbatasan itu kita mau mengakui bahwa Tuhan satu-satunya yang pusat penyembahan kita. Yang kedua, karena Tuhan mau meletakkan dasar yang teguh dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita sudah bahas siapakah manusia sehingga engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita temukan ada 6 alasan kenapa Tuhan itu memahkotai dan memberikan kemuliaan dan hormat kepada Daud. 6 alasannya seperti apa? 1, karena Daud mendapat perkenanan Tuhan. Yang kedua, karena Daud tidak tawar hati. Yang ketiga, Daud punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Yang keempat, karena Daud bertindak dalam nama Tuhan. Yang kelima, Daud memperkatakan perkataan iman. Yang keenam, Daud mengakui bahwa hanya Tuhan yang memberikan kemenangan. Kiranya minggu lalu kemarin kita sudah mendengarkan 6 alasan itu dan semua kita diberkati Tuhan. Nah, kita masuk ke pemberitaan kita hari ini, minggu yang terakhir, minggu yang kelima. Dalam tema utama kita adalah Aku Berharga. Dalam konteks di Mazmur pasal ke-8 ayat yang ke-6 berkata demikian. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin ya. Saudara, kita dibuat berkuasa atas segala buatan tangan Tuhan. Kita dibuat dengan luar biasa, saudara. Kita ini berharga, maka Tuhan buat kita berkuasa atas segala ciptaan Tuhan di seluruh muka bumi ini. Hidup kita sebagai manusia dibuat berkuasa. Amin. Kita seperti ini. Sekalipun keadaan kita seperti apapun, dalam keadaan seperti apapun, saya berharap kita sadar akan diri kita bahwa kita ini orang yang berkuasa, orang yang dipercayakan Tuhan, orang yang Tuhan ciptakan kita untuk terlibat aktif di dalam penciptaan Tuhan, di dalam ciptaannya Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, sebagaimana biasanya saya untuk kita memahami, untuk kita mengerti sebuah kebenaran firman Tuhan, saya selalu menggunakan 2 kamus supaya membuka dan membuat kita terang benderang tentang kebenaran firman Tuhan ini, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Kamus Bahasa Asli. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibuat berkuasa. Artinya definisinya adalah berkuasa adalah orang yang diutus oleh pemerintah untuk melakukan tugas khusus. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kita dibuat berkuasa atas tangannya adalah kita adalah orang yang diutus khusus oleh Tuhan untuk melakukan tugas khusus bagi pekerjaannya, bagi karyanya. Amin ya. Yang kedua, orang yang mewakili negara di suatu negara yang lain. Kita mewakili Tuhan ada di dalam dunia ini. Kita mewakili Tuhan atas segala ciptaan Tuhan. Berkuasa. Hebat.
Tuhan kita itu luar biasa, dahsyat, ajaib, benar-benar. Saya bangga dengan diri saya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Seluruh alam semesta dibuat sedemikian rupa dan semuanya itu dikatakan kita mewakili Tuhan. Ada di alam semesta ini bekerja sama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan Tuhan di dalam penciptaan alam semesta ini. Nah, saudara yang kasih, yang berikutnya adalah di kamus bahasa asli dikatakan berkuasa adalah memerintah, menguasai, berhak, memegang kekuasaan. Kita boleh memerintah bersama dengan Tuhan, kita boleh menguasai bersama dengan Tuhan, kita berhak bersama dengan Tuhan, dan kita memegang kekuasaan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti kita sendiri, tidak, ada tangan Tuhan, berkuasa bersama dengan Tuhan. Amin ya. Maka saudara, saya simpulkan, jadi yang dimaksud dengan berkuasa adalah Tuhan memberikan wewenang khusus kepada manusia untuk memerintah, untuk menguasai, untuk berhak atas semua ciptaannya. Luar biasa. Amin ya. Tuhan itu hebat. Kita dijadikan sedemikian rupa. Kita dijadikan untuk mewakili Dia, kita diciptakan untuk merawat ciptaannya, kita diciptakan untuk diberikan hak untuk menguasainya, diberikan hak untuk merawat dan merapikan dengan sedemikian rupa. Ya. Kenapa Tuhan itu buat Daud berkuasa? Kenapa Tuhan itu membuat kita ini berkuasa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering saya ungkapkan, supaya apa? Kita menemukan kenapa ini kalimat ini, kenapa ini ayat dikatakan dibuat berkuasa, apa maksudnya dan apa tujuannya. Kalau kita berbicara mengenai apa itu, kenapa Tuhan buat Daud berkuasa, maka kita memahami dalam konteks di mana Raja Daud saat dia berkuasa, dia ketika pertama kali dipilih Tuhan dari seorang yang keluarga yang tidak dipandang, dari seorang keluarga yang ada mungkin pekerjaannya sebagai gembala, dia bukan orang yang pintar dalam berperang, namun dia dapat perkenanan Tuhan dan Tuhan buat dia, mengangkat dia, menjadikan dia menjadi rekan kerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan bukan saja sampai di situ, tapi Tuhan mempromosikan dia, mengangkat dia menjadi raja. Waktu dalam keadaan dia menjadi raja, waktu dalam keadaan dia berkuasa, dalam waktu keadaan dia memerintah, waktu dalam keadaan dia berwenang, punya banyak hal dan fasilitas yang ada, dia naikkan satu pujian, dia merenungkan betapa ajaibnya Tuhan saya, betapa luar biasanya Allah yang saya punya, betapa hebatnya Tuhan itu bagi saya. Kenapa? Siapakah saya ini sehingga Tuhan buat saya berkuasa sedemikian rupa. Ya. Kalau kita berada dalam posisi Daud, baru kita mengungkapkan ini, betapa bersyukurnya kita. Kenapa? Dia adalah orang yang tidak dipandang, dia adalah orang yang mungkin tidak dihargai, dia adalah orang yang sederhana, dia adalah orang yang mungkin tidak pandai, pintar dan segalanya, tidak punya pengalaman apa-apa. Tapi dia adalah orang yang dikatakan punya karakter, punya iman yang berkenan di hati Tuhan. Ada begitu banyak saudara-saudaranya yang gagah perkasa, yang berperang dengan hebat, tapi Tuhan memilih Daud. Daud mendapat perkenanan Tuhan. Nah, waktu dia berkuasa, maka dia menyadari kekuasaan yang dia punya bukan berasal dari dia, tapi dari Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang buat, bukan karena dia. Kita renungkan, kadangkala waktu kita berada dalam keadaan yang di bawah, kita pingin untuk berkuasa, tapi waktu kita berkuasa, kita lupa bahwa yang memberikan kekuasaan ini adalah Tuhan. Daud menyadari bahwa ternyata kekuasaan yang saya punya ini semuanya pemberian dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Menten maupun rekan-rekan saya yang ada di channel YouTube KMTT dan juga di channel YouTube GBI Double Silato Menten, biarlah kita semua memahami betul kita ini dibuat berkuasa. Nah, kenapa Tuhan itu membuat kita berkuasa?
Tentunya ada tujuan dan ada maksud Tuhan itu menciptakan kita berkuasa di bumi ini. Tentunya Tuhan ada punya tujuan dan maksud Tuhan menciptakan kita berkuasa atas segala ciptaannya. Bahkan dikatakan terhadap segala yang telah kau letakkan di bawah, berkuasa atas buatan tanganmu. Semua buatan tangan Tuhan, Tuhan percayakan itu kepada manusia. Amin ya. Dengan kata lain, kita ini dapat dipercaya. Nah, kenapa Tuhan itu membuat kita berkuasa? Bapak Ibu perhatikan, kita boleh mundur di 2 Samuel pasal yang ke-7. Kenapa harus di 2 Samuel? Karena saya mau mensoroti tentang kehidupan daripada Daud. Dalam konteks di mana kita bahas Mazmur pasal yang ke-8 ini, maka kita akan belajar, explore banyak tentang kehidupan daripada Daud. Kenapa? Karena yang konteks ngomong ini adalah Daud, sehingga kita boleh ada dalam dunianya Daud, kita ada dalam situasinya Daud, kita ada dalam keadaan seperti Daud, baru kita menyadari bahwa Tuhan itu baik adanya. 2 Samuel pasal ke-7 ayat yang ke-13. Saya ulangi, di 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Yang pertama, kenapa Tuhan ini mau membuat Daud ini berkuasa? Karena yang pertama saya catat di sini, karena Tuhan mau lewat Daud, Tuhan mau membangun sebuah rumah bagi nama Tuhan. Bukan bagi kediaman Tuhan, tapi bagi nama Tuhan. Daud dengan wewenang yang ada, dengan kekuasaan yang ada, dengan hak yang ada, dia diutus Tuhan untuk satu tugas khusus, yaitu tugasnya adalah Daud mau, lewat kehidupan Daud, Tuhan mau membangun sebuah rumah khusus untuk nama Tuhan. Amin. Di mana bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, mereka dibuat sebuah kemah itu, di mana Tuhan menyatakan diri untuk hadir di kemah itu. Ketika jemaat Tuhan, umat Tuhan, mereka beribadah, bersekutu, memuji Tuhan, ada di kemah itu. Tuhan hadir, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menolong mereka. Ada imamnya, imam besarnya, dan juga ada imam-imam yang bantu imam besar. Ada Musa, ada Harun, dan juga ada Hur, ada Meriam. Bahkan ada begitu banyak imam-imam Lewi yang disiapkan untuk ada dalam rumah pada kemah Musa. Namun lewat kemah itu tidak permanen, karena kemah itu harus berpindah ketika mereka harus tinggalkan daerah itu menuju ke Kanaan. Mereka sampai Kanaan, mereka sediakan satu tempat dan mereka tetap beribadah. Pola itu dipakai. Dan satu saat ketika Daud memerintah, maka Daud punya kerinduan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Satu kerinduan yang mulia. Dan ketika Daud punya kerinduan itu, Nabi Nathan datang kepada dia dan memberitahukan itu. Dalam itu dia bilang, saya hendak membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, adakah rumah buatan tangan manusia saya bisa berkenan hadir di situ? Tidak ada satupun buatan manusia yang bisa membuat Tuhan tetap ada di dalam rumah buatan manusia. Lalu rumah seperti apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan sejarah bagaimana rumah Tuhan itu dibuat, maka kita perhatikan waktu mereka buat dan selesai dibuat, ketika mereka menghadapi masalah, kerajaan, keadaan ekonomi, keadaan politik membuat rumah itu harus diruntuhkan lagi. Rumah yang dibangun oleh Musa, kemah yang dibangun oleh Musa diruntuhkan karena keadaan politik waktu itu. Lalu mereka bangsa Israel berusaha untuk membangun lagi. Lewat Daud mereka bangun tapi tidak selesai. Yang menyelesaikannya adalah Salomo. Dan mereka bangun pada pemerintahan Salomo semua keadaan aman kata Alkitab. Tapi ketika Salomo selesai, keadaan ekonomi, keadaan politik berubah lagi. Rumah itu pun runtuh lagi.
Akhirnya saudara, dalam baca dalam cerita sebelum Yesus datang ke dalam dunia, mereka berusaha untuk membangun kembali bait Allah. Disebut namanya bait Allah. Bahkan sampai hari ini berusaha untuk kembali membangun bait Allah. Bagi bangsa Israel, tempat itu adalah tempat yang sangat sakral bagi mereka. Di tempat bait Allah ada tabut perjanjian, ada dua loh batu simpan di sana. Di tabernakel itu, di tempat bait Allah, Tuhan hadir, Tuhan melawat umatnya. Nah, usaha mereka untuk kembali lagi punya rumah sia-sia. Ketika keadaan politik mulai berubah, kemah yang dibangun oleh Salomo runtuh. Lalu kemah yang dibangun kembali oleh Herodes pada zaman waktu Yesus datang, bangun, kurang lebih 46 tahun dibangun. Saya sedikit mengulas cerita ini, historis sedikit, supaya Bapak Ibu, saya mau menggiring Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Apakah ayat ini tidak digenapi dalam kehidupan Daud? Ternyata digenapi. Dari mana kita tahu digenapinya? Keturunan daripada Yesus. Dalam silsilah kelahiran Yesus, nama Daud selalu disebut. Amin ya. Dengan kata lain, Tuhan mau benar-benar mendirikan sebuah rumah yang bukan secara fisik, tapi sebuah rumah yang secara rohani kekal. Sebuah rumah yang secara rohani, bukan secara fisik yang sedang Tuhan mau bangun, tapi rumah secara rohani. Secara fisik terbatas, kalau keadaan situasi politik mulai berubah, ganti pemimpin, maka rumah Tuhan pasti ada sasaran. Bapak Ibu perhatikan di sejarah, bangsa Israel dibuang dan bait suci dihancurkan dan bangsa Israel porak-poranda, namun dikembalikan lagi, mereka berusaha untuk dibangun kembali lagi. Setelah dibangun kembali lagi, diruntuhkan lagi. Dan terakhir adalah Jenderal Titus yang meruntuhkan total semua kan Yesus. Mari kita banding Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci yang didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan didapati pula penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Saya ulangi. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Saya uraikan dari pertama. Ketika Daud membangun bait suci, tidak selesai sampai bangun oleh Salomo. Selesai bangun oleh Salomo, keadaan berubah. Salomo tidak ada, bait suci itu hancur. Selesai. Lalu masuk lagi, mereka berusaha, bangsa Israel berusaha untuk membangun lagi, tapi hancur. Terakhir kali dibangun oleh Herodes pada zaman itu, lalu menjadi pusat penyembahan seperti teman-teman kita.
ketika mereka pergi ke rumah ibadah, mereka berdoa menghadap kepada Yerusalem. Mereka pergi ke sana untuk beribadah pada hari perayaan Paskah. Yesus pun ikut. Sampai di sana Yesus ngamuk. Yesus ngamuk. Kenapa? Karena begitu banyak penukar-penukar, begitu banyak pedagang-pedagang, begitu banyak orang penyamun-penyamun, sehingga Yesus ngamuk di sana, marah di sana, karena mereka memperlakukan rumah Tuhan itu tidak seharusnya seperti yang pertama kali Tuhan mau. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dari sini saya mau bilang begini kepada kita semua. Yang sedang Tuhan mau bangun itu bukan rumah rohani, rumah secara fisik, tapi rumah rohani. Waktu Yesus bilang, saya akan rombak bait Allah ini, saya akan runtuhkan bait Allah ini dalam 3 hari dan akan rubah dan ubahkan kembali. Itu menggambarkan tentang bagaimana Tuhan sedang mau membangun kembali rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Amin. Amin. Dari mana kita bisa tahu itu, saudara? Rasul Paulus menegaskan itu kepada kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Saudaraku yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang ada. Yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah Tuhan ketika mati di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya dan dia bangkit. Maka keadaan dulu waktu kita mempersembahkan korban seperti bait Allah, kita pergi ke rumah Allah, kita beribadah ke rumah Allah, sekarang sudah berubah. Zaman dulu tidak bebas kita pergi ke hadapan Tuhan atau pergi beribadah dengan cara-cara seperti sekarang ini, tapi kita harus mempergunakan membawa korban persembahan. Kita harus datang ke rumah Tuhan dengan membawa dalam menghadap kepada imam besar. Kita datang ke rumah Tuhan dengan rasa takut. Tapi Ibrani bilang begini, sekarang kita dengan bebas bisa menghampiri Allah. Dulu tidak sembarangan kita tidak sembarangan menyebut nama Tuhan, tapi hari ini kita dengan bebas, dimanapun kapanpun kita dengan bebas berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Bait Allah yang Tuhan maksudkan adalah tubuh kita ini. Tubuh kita ini Tuhan sedang bangunkan itu kembali. Kenapa Tuhan itu mau membuat Daud berkuasa? Karena Tuhan mau membangun sebuah kerajaan. Tuhan mau membangun sebuah rumah untuk namanya. Rumah untuk namanya adalah tubuh kita ini. Di mana tempat ini dikatakan disinilah roh Tuhan itu hadir. Disinilah roh Tuhan itu datang untuk bertakhta. Disinilah ada damai sejahtera. Disinilah ada sukacita. Disinilah ada kemenangan. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus ingatkan kepada kita kembali di Roma pasal ke-12. Ya, Roma pasal ke-12, jemaat orang-orang di Roma, Rasul Paulus ingat ke mereka apa yang harus kita lakukan supaya tubuh ini kita jaga baik. Ada Roma pasal yang ke-12 ayat 31. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tadinya persembahan yang mereka persembahkan adalah binatang-binatang. Tadinya persembahan yang mereka persembahkan adalah bentuknya uang. Tapi sekarang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup adalah tubuh ini didiami oleh Roh Kudus. Tubuh ini sudah ada Roh Kudus di dalamnya sehingga ini adalah persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Lalu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati.
Amin ya. Tuhan akan membuat Daud berkuasa sehingga Daud mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan. Sebuah rumah bagi nama Tuhan. Nah, rumah bagi nama Tuhan kalau kita tarik dari perjanjian lama dan kita masuk kepada perjanjian baru. Rumah bagi namaku adalah bait kita, adalah tubuh ini, adalah di mana Tuhan mau hadir dalam tubuhmu. Tuhan mau hadir dalam hidupmu, Tuhan hadir dalam kehidupanmu, dan Tuhan mau mengubahkan engkau. Amin. Persembahkanlah itu sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita bandingkan tadi dengan bagaimana praktek persembahan yang ada di bait Allah zamannya Yesus. Ada penyamun-penyamun, mereka menyalahgunakan rumah itu. Tapi hari ini pelajaran yang kita ambil, jangan kita salah gunakan tubuh ini. Ini jangan kita pergunakan tubuh ini, jangan sampai Tuhan marah gara-gara kita pergunakan tubuh ini untuk hal-hal yang tidak baik. Kita merusakinya dengan merokok. Kita merusaki tubuh ini dengan minum-minuman keras. Kita merusaki tubuh ini dengan narkoba. Saya ingatkan itu selalu. Kenapa? Karena kita hari-hari ini mungkin ada begitu banyak artis yang tidak tahu lagi kerja apa lagi di rumah, nganggur, nggak tahu buat apa, akhirnya narkoba. Tidak baik itu saudara. Amin ya. Saudaraku yang saya kasihi, mari saudara, tubuh yang Tuhan mau kita dibuat berkuasa supaya kita bisa hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita dibuat berkuasa? Ada satu kekuatan yang bisa menguasai kita, sehingga kekuatan itulah yang memberikan kita damai sejahtera dalam hidup ini. Amin ya. Raja Daud memahami itu. Tuhan buat dia berkuasa karena dia mau mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan. Dan rumah itu adalah tubuh kita. Saya berharap Bapak Ibu yang ada, kita memahami tentang tubuh kita ini adalah bait Allah. Tadinya kita ibadah. Saya sudah singgungkan itu di minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya. Bahwa sebelumnya kita memahami dengan wabahnya virus ini, menyadari kita bahwa kita ibadah tidak lagi ditentukan di gedung lagi. Tapi kita dimanapun hati kita terbuka buat Tuhan. Kapanpun apapun kita minta tolong, Tuhan tolong kita. Amin ya. Nah yang kedua, kenapa Tuhan itu buat Daud berkuasa? Yang kedua adalah kita kembali kepada 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 13. Dialah yang akan, 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan taktanya, kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan mari kita baca terus sampai di ayat yang ke-16. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan kepada anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah Tuhan mau mendirikan suatu kerajaan bagi Daud, satu keluarga dan kerajaan. Di ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Raja Daud dibuat Tuhan berkuasa karena Tuhan lewat Daud, Tuhan mau membangun sebuah keluarga yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, yang terus ada selama-lamanya. Amin ya. Tadinya adalah keluarga yang ada di kerajaan, dan itu ada keluarga secara fisik. Namun Tuhan bilang begini, aku akan membuat keluargamu dan kerajaanmu kekal selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Amin ya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan kata lain saudara,
Tuhan mau membuat begini. Lewat Daud, Tuhan mau meletakkan sebuah dasar yang kokoh dalam keluarga. Tuhan peduli dengan keluarga-keluarga yang ada. Tuhan peduli dengan keluarga Daud, maka Tuhan pun peduli dengan keluarga-keluarga kita. Tuhan peduli dengan kerajaan Daud, maka pun Tuhan peduli dengan kehidupan kita, dengan seluruh keberadaan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, semuanya Tuhan peduli. Kita dibuat berkuasa. Nah, saudara saya kasihi, kerajaannya adalah saudara, mari kita boleh bandingkan dengan Mazmur pasal ke-128. Keluarga itu seperti apa? Ya, keluarga yang kokoh, keluarga yang kekal, keluarga yang utuh, keluarga yang hebat, keluarga yang dikatakan adalah keluarga yang luar biasa, keluarga yang berkuasa, keluarga yang memerintah, keluarga yang berwenang, keluarga yang mewakili Tuhan ada di bumi ini. Mari kita buka di Mazmur pasal yang handphone saya nih. 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjuknya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekelilingmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Keluarga yang kokoh. Kenapa Tuhan mau membuat Daud ini berkuasa? Karena lewat Daudlah Tuhan mau meletakkan keluarga-keluarga yang kokoh. Lewat Daudlah Tuhan mau membangun sebuah keluarga yang bahagia. Lewat Daudlah Tuhan mau membangun sekeluarga yang dimana di dalamnya dikatakan adalah damai sejahtera. Orang yang hebat, orang yang luar biasa. Di sini dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan ditunjuk. Apabila memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Amin. Tuhan sedang mau membangun keluarga-keluarga di mana di keluarga itu dalam keadaan yang baik. Amin. Iblis menyadari bahwa lewat keluarga ada begitu banyak keluarga yang kalau keluarganya dipulihkan, keluarganya menjadi teladan, maka ada begitu banyak figur-figur yang mungkin bertobat. Ada begitu banyak orang yang mungkin kembali mengenal Tuhan, melihat keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga idaman. Maka ini Mazmur 128 ini adalah keluarga yang sangat diidam-idamkan. Nah, tapi kadang-kala kita lupa. Syaratnya apa? Syaratnya adalah di sini dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bertobat, orang yang berbalik kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan keluarga yang sedang Tuhan bangun. Itu gak gampang. Karena hari-hari ini iblis sedang meneror keluarga-keluarga yang ada. Iblis sedang meneror rumah-rumah tangga yang ada. Sehingga rumah-rumah tangga yang ada kalau bisa mereka cekcok, tidak ada kebahagiaan. Iblis sedang meneror rumah tangga yang ada, suami-suami istri yang ada. Supaya suami-suami istri yang ada kalau bisa mereka berpisah. Ketika iblis berhasil memporak-porandakan keluarga yang ada, maka suatu generasi pasti pun akan terporak-poranda. Bagaimana kita perhatikan anak-anak yang broken home, anak-anak yang sakit hati, anak-anak yang membuat mereka kecewa, anak-anak yang membuat mereka merasa tidak dihargai di keluarga. Mereka keluar lalu mereka berontak, mereka keluar lalu mereka mungkin mencari jati diri, mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Tapi hari ini Tuhan menjadikan Daud berkuasa. Tuhan menjadikan kita berkuasa. Tujuannya cuma satu. Tuhan mau supaya kita bangun kembali keluarga yang bahagia. Amin ya.
Keluarga yang bahagia adalah di dalamnya ada suami yang takut akan Tuhan. Maka dikatakan diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mulai daripada suaminya. Benar-benar suaminya benar-benar menjadi suami yang takut kepada Tuhan. Maka akan sampai kepada bawahnya, akan sampai kepada istrinya, akan berpengaruh kepada anak-anaknya, bahkan akan berpengaruh kepada juga cucu-cucunya, kepada generasi berikutnya. Ayat yang kedua, mereka telah cukup. 128 ayat, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istrimu seperti pohon anggur yang subur. Kenapa? Karena disiram terus. Disiram dengan apa? Disiram dengan kata-kata pujian. Ya kan? Hari ini suami istri yang ada, lihat kiri kanan tuh. Kata-kata pujian yang kau harus siram terus. Cantik engkau hari ini. Bapak ibu saudara saya kasihi dalam Tuhan Yesus, wanita itu gampang kalau Bapak ibu kasih dia pujian. Saya belajar untuk hal itu saudara. Ketika kita kasih dia pujian, aduh kamu cantik hari ini. Itu dia merasa seperti dunia ini sudah miliknya dia. Dia benar-benar merasa paling cantik. Tapi sekali engkau maki dia, merasa runtuh. Oleh karena itu saudara, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Kenapa? Karena ada suami yang takut akan Tuhan. Karena ada suami yang mengasihi Tuhan. Karena ada suami yang setia kepada Tuhan. Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kita bisa bayangkan anak-anak kita bisa dengan bahagianya, dengan sejahteranya, dengan bergembiranya, mereka bercengkrama satu. Bahagia banget saudara. Keluarga idaman seperti ini kita baca di Mazmur 128. Ini adalah keluarga idaman. Dan Yesus datang ke dalam dunia itu adalah ini yang sedang Yesus bangunkan. Tuhan membuat kita ini berkuasa atas segala ciptaannya, adalah Tuhan punya tujuan lewat kehidupan kita yang berkuasa ini. Kita mau membangun keluarga-keluarga yang utuh, keluarga-keluarga yang tak tergoyahkan, keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang selalu menyukakan hati Tuhan, keluarga-keluarga yang selalu melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan keluargamu. Bukan kemuliaan yang lain, bukan lihat setan dalam keluargamu, bukan. Tapi Tuhan mau lihat keluarga-keluarga yang bahagia. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dari Sion, Sion adalah rumah Tuhan. Tadi kita dari hati yang di dalamnya ada kediaman Roh Kudus. Dari hati yang di dalamnya ada kediaman Roh Kudus. Maka dikatakan Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati bisnismu. Tuhan memberkati takhtamu. Tuhan memberkati kerajaanmu. Tuhan memberkati anak-anakmu, mantumu, cucumu, bahkan sampai keturunan seterusnya. Tuhan berkati. Kenapa? Karena dalam hatinya ada Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita benar-benar tanamkan ini baik-baik dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus ingatkan ini kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6 tentang keluarga, supaya nasihat tentang keluarga, supaya Bapak Ibu yang ada di rumah yang punya suami istri, kita boleh dengar baik-baik ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 1. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hukum yang utama adalah hukum Tuhan dalam
Taurat itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan juga salah satu hukumnya adalah hormati ayah dan ibumu. Anak-anak yang ada, dengar ini baik-baik, papa mamamu, orang tuamu, kalau hari-hari ini engkau tidak menghargai mereka, ingat baik-baik, engkau sedang melanggar titah Tuhan. Engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang saya tadi sudah sampaikan di dalam Mazmur pasal ke 128. Ada keluarga di mana anak-anak itu bersuka cita. Engkau tidak akan mendapatkan sukacita kalau engkau tidak akan menghormati orang. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Suatu keharusan bagi kita untuk mentaati orang tua yang ada. Gak boleh membangkang kepada orang tua. Maka kau lihat umurmu panjang. Tapi dengan kita menghormati orang tua, maka dikatakan Alkitab umur kita panjang. Lanjut umurmu. Dan bahkan Mazmur tadi sudah menjelaskan, baik keadaanmu dan juga engkau mengalami damai sejahtera. Ada sukacita yang menyertai engkau, ada kebahagiaan yang menyertai engkau. Lalu yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janjinya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di muka bumi. Dan kamu, ini kepada anak-anak, hormati papa dan mama. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Itu perintahnya. Lalu, Pak, ini kan kok buat saya terus papa sama mama saya bagaimana? Ini ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuh Pak, dengar tuh. Tadi bilang Alkitab bilang apa? Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan buat anak kita jadi gusar. Jangan buat anak kita marah. Gak boleh juga saudara. Kita tetap mendidik mereka, tetapi didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan adalah kita didik dengan mereka dengan kasih. Nasihat Tuhan adalah kita didik dengan peluk mereka, doakan mereka. Maka setiap minggu kita doakan anak-anak. Tujuannya cuma satu, supaya mereka tidak menjadi liar, mereka tidak menjadi bangkang terhadap kita. Tapi mereka menjadi anak yang dengar-dengaran. Itu sebuah harta yang luar biasa saudara. Dan bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah. Kita kasih pujian kepada mereka. Sekalipun mungkin mereka melakukan kesalahan, sebelum kita menegur mereka, kita memuji dulu. Setelah kita memuji mereka, kita tegur, baru kita tegur. Jangan sampai ketika mereka melakukan kesalahan, balik kita nantang maki-maki dia. Buat dia kita bahkan, apa sih kamu ini? Bisanya apa kamu ini? Kamu ini anak ini, kamu ini. Kita memaki dia, kita mengejas dia, membuat dia down. Waktu membuat dia down, dia sakit hati. Waktu dia mulai sakit hati, dia tertutup. Dia tidak mau terbuka kepada kita. Mulai kecewa, mulai terluka, maka dikumpulkan itu tinggal seperti gunung es yang akan satu saat meletus. Amin. Yang ketiga, saudara yang saya kasih, kenapa Tuhan itu membuat Daud berkuasa? Kalau kita mundur kembali lagi di 2 Samuel pasal ke-7 ayat 18. Samuel pasal ke-7 ayat yang 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dan masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firmanmu menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hambamu ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Bapak Ibu perhatikan di sini, saya catat di ayat yang
ayat yang ke-19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Ini adalah satu kisah di mana Tuhan mau memperlihatkan kepada Daud bahwa setelah dia berkuasa, setelah dia menjadi raja, dia akan rencana untuk membangun rumah Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, bukan kamu yang selesaikan, tapi yang nanti selesaikan itu adalah keturunanmu, anak-anakmu, generasi berikutnya. Dan Daud menyadari itu, maka Daud bilang begini, engkau begitu besar dan luar biasa. Siapakah aku ini di hadapanmu, dikatakannya. Sehingga engkau memperlihatkan kepadaku tentang sesuatu yang ada di depan. Yang tadinya saya tidak tahu, tapi engkau memperlihatkan rentetan peristiwa yang besar yang akan terjadi di depan saya. Bukan engkau lakukan kepada saya untuk saat ini, tapi terhadap sesuatu yang ada di depan sana. Engkau pun memperhitungkan itu, engkau pun melakukan itu bagi saya. Saya mau catat begini saudara. Kenapa Tuhan itu mau membuat Daud berkuasa? Kenapa Tuhan itu mau membuat kita berkuasa? Karena lewat kehidupan kita, lewat kehidupan Daud, Tuhan mau menyatakan visi Tuhan untuk kerajaannya di muka bumi. Amin ya. Yang pertama, kenapa Tuhan Daud mau untuk membuat Daud berkuasa? Karena Tuhan mau lewat Daud, lewat kehidupan kita, ada sebuah rumah yang Tuhan bangun, yaitu tubuh kita ini. Lalu yang kedua dikatakan lewat Daud atau lewat kita, Tuhan mau membangun keluarga yang utuh, pebisnis yang utuh, orang yang kokoh, orang yang tidak tergoyahkan dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga dikatakan adalah lewat kehidupan kita, Tuhan mau menyatakan visi Tuhan untuk kerajaannya di muka bumi. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa visi Tuhan bagi kita saat ini? Mari kita bandingkan di Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Yohanes 1 ayat 1 aja kita baca sampai ayat 14 ya. Firman yang telah menjadi manusia, sama seperti background kita hari-hari ini, mungkin kita ada dalam situasi Natal dalam minggu-minggu ke depan, 1 bulan penuh mungkin sudah ada situasi Natal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu ada terang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang utus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyanya, tetapi orang kepunya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kamu, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, visi Tuhan adalah Tuhan mau datang ke dalam dunia untuk menerangi seluruh dunia. Dan Yesus datang ke dalam dunia adalah supaya lewat kehidupan Dia, lewat Yesus, semua orang bisa masuk ke surga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepada Dia, maka dia selamat.
Barang siapa percaya kepada Yesus, maka memperoleh kehidupan yang kekal. Misi atau visi Tuhan dalam kehidupan kita adalah Tuhan mau supaya kita menunaikan amanat agungnya Tuhan bagi dalam kehidupan ini. Amin, saudara ibu. Mari kita buka lagi di Matius pasal yang ke-28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Visi Tuhan. Kalau kita baca kepada di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, kita temukan Yesus datang ke dalam dunia yang gelap. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan supaya dunia bisa diterangi oleh terang itu. Dia datang kepada kepunyaannya, kepada Israel, namun orang Israel menolak dia. Lalu bagi kita yang percaya kepada dia, anugerah itu dibukakan kepada dia, kepada kita. Lalu dikatakan setelah kita menerima terang itu, maka Tuhan kenapa membuat kita berkuasa? Tuhan mau supaya kita pergi dan bersaksi dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Pergi selamatkan mereka juga. Pergi untuk jangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pergi untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Setiap telinga, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dunia ini mau supaya kita terangi. Ada begitu banyak kegelapan. Kegelapan karena pikiran yang gelap, kegelapan karena kata-katanya gelap, kegelapan karena sifatnya memang gelap, kegelapan karena mungkin kita punya karakter yang gelap. Tapi Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita, menyatakan kemuliaan-Nya. Visinya adalah supaya kita pergi dan menjadi buah, supaya kita pergi memberitakan firman, supaya setiap orang yang percaya menerima Yesus supaya mereka diselamatkan, supaya semua orang mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, mengenal Allah yang benar, mengenal pribadi yang benar, yang mengasihi dia, yang menolong dia, yang membentuk dia, yang menciptakan dia, yang memberi dia wewenang, yang memberi dia kuasa, membuat dia sedemikian rupa. Itu adalah Yesus, dan kita pergi. Visi Tuhan seperti itu. Visi Tuhan bagi Daud bahwa yang meneruskan ini, yang membangun ini, yang menyelesaikan adalah generasimu. Tuhan perlihatkan itu. Mari Tuhan perlihatkan itu juga kepada kita saat-saat ini, supaya kita sejalan dengan Tuhan. Visi Tuhan datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam menyelamatkan semua manusia. Yesus datang ke dalam dunia supaya menyediakan jalan keselamatan itu bagi setiap orang percaya. Dan kita maupun dengan kuasa yang ada, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata, ketahuilah aku menyertai kamu. Markus mencatat bahwa kamu akan disertai dengan tanda-tanda yang heran dan luar biasa. Kamu akan memegang ular, kamu akan minum racun maut, namun kamu tidak mati. Ada tanda-tanda yang luar biasa. Kamu akan menyembuhkan orang, kamu akan menumpang kata. Itu tanda-tanda itu menyertai kita ketika kita menjalankan visi Tuhan dalam kehidupan ini. Gereja kita di GBI Double Sila Tomenten sedang menjalankan visi Tuhan. Kita pergi menjangkau banyak jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, menjangkau banyak keluarga yang mungkin banyak hancur, menjangkau banyak hati-hati yang hancur, menjangkau banyak orang yang mungkin tidak terurus, mereka yang tidak terawat. Kita pergi membawa mereka datang ke rumah Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan, datang mereka membuka hati mereka untuk mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Ketika mereka membuka hati mereka, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, keluarga itu mereka bahagia. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengar saya. Selama kurang lebih 1 jam kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati untuk berdoa buat firman Tuhan yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa buat firman-Mu hari ini. Biar kami belajar dari Raja Daud bagaimana Tuhan boleh membuat dia berkuasa. Karena Tuhan mau melewat Daud, Tuhan mau membangun sebuah keluarga yang utuh, keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat di dalam Engkau. Berdoa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Lewat Daud juga Tuhan mau membangunkan sebuah rumah, yaitu tubuh kami ini. Kami mau persembahkan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Lewat Daud Tuhan mulai pakai dia, buat dia berkuasa supaya Tuhan menyatakan visi-Mu bagi kerajaan di muka bumi ini. Selamatkan banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami semua, pakai anak-anak-Mu, pakai hidup kami untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Meteraikan firman-Mu Bapa dalam nama Yesus. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, kita masuk dalam
pengumuman, dan pengumuman minggu ini kita masih ibadah live streaming di bulan Desember sampai benar-benar situasi dan keadaan yang memang benar-benar negara kita bisa kendalikan. Kalau sampai hari ini belum ada yang dikendalikan, hanya merupakan sebuah himbauan pakai masker, cuci tangan, tapi tidak ada satupun yang bisa mengendalikan. Vaksin sudah dibuat dan nanti juga akan datang, namun ada proses yang masih jauh. Saya berharap untuk kita sabar, dengarkan firman Tuhan, pujian melalui live streaming dulu, sabar-sabarkan diri. Kita keluar bisnis apapun tetap jaga jarak baik-baik. Amin ya. Kita masih ibadah live streaming di bulan Desember. Saya mengangkat sebuah tema, perspektif Natal. Apa? Natal, perspektif Natal di era new normal. Perspektif Natal di era new normal. Ada beberapa rekan-rekan yang saya sudah hubungi mereka untuk saya minta mereka ngisi, biar mereka juga isi di bulan Desember. Saya membagi lagi perspektif Natal di era new normal. Minggu yang pertama adalah perspektif Natal, iman Natal. Lalu perspektif harapan Natal, sukacita Natal, damai sejahtera Natal dalam perspektif era new normal. Biar kita ada lagi di bulan Desember supaya kita diberkati melalui firman Tuhan yang ada. Ya, itu saja. Dan buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan, silakan transfer ke nomor rekeningnya tertera di layar setiap kali saya munculkan di situ. Dan buat Bapak Ibu yang untuk dukung dalam doa, silakan WhatsApp saya, silakan isi komentar yang ada. Mungkin kalau lebih privasi silakan Bapak Ibu WhatsApp, ada nomor WhatsApp juga ada di situ. Ada beberapa ibu-ibu, kemarin saya ada beberapa yang sudah hubungi saya untuk mendukung dia supaya anaknya yang sedang membutuhkan pekerjaan, supaya juga Tuhan tolong. Ada satu ibu juga menghubungi saya, berdoa supaya bisnisnya yang sedang terlilit utang supaya juga Tuhan tolong. Juga ada keluarga yang minta supaya dukung dalam doa yang saat ini sedang hamil, juga Tuhan tolong. Ada beberapa jemaat Tuhan yang mungkin perlu dibutuhkan dalam dukungan doa, silakan WhatsApp saya. Dan juga kita berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di garis depan, khususnya kepada Dev yang saya percaya bahwa tidak mudah dan sangat sulit, ada garis depan dalam penanganan COVID ini, biar Tuhan lindungi dia selalu. Dan juga ada anak Tuhan yang lain yang bisnisnya lagi lesu, kita doakan supaya mereka juga boleh kembali bergairah dalam bisnisnya. Dan juga ada anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, kita doakan mereka. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di akhir ibadah ini. Kami datang kepadamu Bapa, kami berdoa buat semua kami yang saat ini menyaksikan kami, melihat kami, mendengar kami, yang mendengar khotbah hari ini, yang mau berdoa dalam manapun mereka berada, hidup mereka, nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupan mereka. Mereka yang saat ini dalam keadaan yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini berada dalam keadaan di mana mereka mengalami tekanan yang begitu berat, baik dalam usaha mereka maupun dalam bisnis mereka dan dalam keluarga. Kami berdoa saat ini Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu Bapa, menolong dan memberkati dan memulihkan dalam nama Yesus. Kami secara khusus buat anak-anakku yang saat ini mereka mohon uluran tangan untuk didukung dalam doa, khususnya mereka yang saat ini membutuhkan untuk usaha mereka yang saat ini terbelit utang. Tuhan tolong Bapa campur tangan sehingga ada jalan keluar di dalam bisnis mereka melalui utang yang ada cara-Mu dan campur tangan-Mu Bapa sehingga semua dapat teratasi dengan baik. Ada anak Tuhan juga berdoa buat anaknya supaya dapat pekerjaan. Tuhan tolong Bapa agar nyatakan kuasa Tuhan sehingga ia boleh menemukan pekerjaan yang ada. Anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang hamil, kami berdoa buat bayi yang ada dalam kandungan. Tuhan tolong, Tuhan urapi sehingga
anak ini boleh sehat selalu dan lahir dengan normal Tuhan. Berkati kami semua yang ada, seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh kami yang telah mengulurkan tangan kami untuk memberi, Tuhan memberkatinya Bapa. Baik persembahan maupun perpuluhan yang ada, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, khususnya Dev yang ada di garis depan untuk penanganan COVID. Tuhan selalu memagari dia dengan kuasa darah-Mu, menolong dan memberkati Dev dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami semua yang menyaksikan kami hari ini, berkati kami semua Bapa. Tak terkecuali kami semua yang ada, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan selalu memberkatinya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami tak lupa juga berdoa buat bangsa ini. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang Tuhan berkati. Berkati masyarakat yang ada, berkati pemerintahan yang ada, berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Tuhan berkati Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan, dan mari kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Salam.